Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama Arlinda Trias Lianistia, kedua saya sendiri Ernastia Ningsih, ketiga Nafisa Esa Salsabila, keempat Rohmatul Iza, dan yang kelima Fitania Filanasari akan presentasi dengan tema memperingati Hari Toleransi. Subtopik yang akan kami bahas pada presentasi ini adalah 1. Pengertian dan sejarah peringatan Hari Toleransi. 2. Pentingnya toleransi. 3. Cara mewujudkan sikap toleransi. 4. Contoh-contoh toleransi. Dan 5. Sikap intoleran. Berbicara tentang toleransi, pastilah ada sebuah perbedaan. Seperti di Indonesia, dengan jumlah penduduk yang cukup besar, yaitu 268.583.016 jiwa, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 30 Juni 2020 lalu. Dari banyaknya penduduk Indonesia tersebut, pastilah terdapat sebuah perbedaan, seperti perbedaan agama, suku, ras, adat istiadat, dan lain sebagainya. Tetapi, meskipun terdapat perbedaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun, berdampingan, dan tidak terjadi perpecahan. Hal ini dikarenakan adanya sikap toleransi. Apa sebenarnya sikap toleransi itu? Toleransi secara etimologi berasal dari bahasa Latin tolerare yang memiliki arti sabar dan menahan diri. Sedangkan secara luas, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, atau setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang bertentangan dengan pendiriannya. Toleransi oleh warga dunia diperingati setiap tahunnya pada 16 November yang disebut sebagai Hari Toleransi Internasional. Peringatan Hari Toleransi pertama kali dideklarasikan oleh UNESCO pada 16 November 1995, tepat pada hari ulang tahun PBB yang ke-50. Latar belakang didirikannya peringatan Hari Toleransi Internasional tersebut adalah banyaknya terjadi kasus diskriminasi, kekerasan, dan juga ketidakadilan yang terjadi di beberapa negara yang merupakan bentuk umum dari intoleran. Dengan dibentuknya Hari Toleransi Internasional, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dunia untuk menjunjung tinggi setiap perbedaan yang ada dalam segala aspek kehidupan. Saya Arlinda Trias Lianistia selanjutnya akan menjelaskan mengenai pentingnya sikap toleransi. Sikap toleransi sangat penting karena dengan toleransilah kita dapat menciptakan sikap saling menghargai antar satu dengan yang lain. Adapun pentingnya sikap toleransi dimiliki oleh masyarakat adalah yang pertama, belajar menghargai setiap pendapat antar individu untuk menghindarkan perpecahan di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu wujud nyata dari sikap menghargai dalam masyarakat adalah dalam toleransi agama. Unsur agama merupakan suatu hal yang krusial dan sensitif di mata masyarakat. Selanjutnya, sikap toleransi dapat membuat hubungan antar manusia menjadi lebih erat. Tanda bahwa masyarakat dapat menjalankan hidup bertoleransi salah satunya adalah kegiatan bertukar pikiran dan pendapat untuk menghasilkan suatu keputusan. Yang ketiga, dalam agama diajarkan sikap toleransi antar umat lain yang beragama berbeda. Iman merupakan suatu tonggak dalam menciptakan masyarakat bertoleransi. Menerapkan iman dalam setiap tindakan juga salah satu tanda bahwa sikap toleransi berhasil diterapkan. Yang keempat, meningkatkan rasa cinta terhadap negeri sendiri. Landasan utama negara besar dan kuat adalah adanya rasa toleransi antar masyarakat. Dengan begitu, sikap nasionalisme akan ikut tumbuh dengan sendirinya setelah sikap toleransi berhasil diterapkan. Yang kelima, sikap toleransi dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari agar pemutusan suatu masalah dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Tetapi dalam kenyataannya masih ada beberapa masalah yang sulit diselesaikan dengan musyawarah.
Kurangnya sikap menghargai dan intoleransi menjadi pemicu terjadinya konflik. Dan yang terakhir, dapat mengendalikan rasa egois pada setiap individu agar tidak terjadi konflik atas nama persoalan pribadi. Rasa egois itu disebabkan oleh kurangnya sikap toleransi antar manusia. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara mewujudkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia memiliki berbagai perbedaan, baik agama, ras, suku, budaya, serta bahasa, dan memiliki keyakinan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan simbol yang mampu mempersatukan bangsa. Sebagai masyarakat Indonesia, agar terciptanya kehidupan yang aman dan sejahtera, kita harus memiliki sikap toleransi terhadap berbagai perbedaan. Berikut cara mewujudkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memahami perspektif setiap orang dan menghindari menyerang pribadi setiap pihak. Sulit untuk bersikap toleran mengenai perkataan maupun perbuatan orang lain yang bertentangan dengan prinsip kita. Namun, agar tidak menimbulkan permasalahan, kita harus mencoba memahami perspektifnya. Oleh karena itu, sikap toleran diperlukan untuk mengetahui berbagai manusia dan mengapresiasi keberagaman. Yang kedua, menekankan empati. Hal yang diperlukan ketika menghadapi situasi sulit untuk memiliki sikap toleransi yaitu berusaha untuk berempati dengan orang tersebut dan mencoba memandang berbagai hal dari sudut pandangnya. Masing-masing orang memiliki perbedaan latar belakang dan pengalaman, sehingga apa yang menurut satu orang benar belum tentu orang lain mengatakan benar, atau justru terkadang terlihat sangat aneh bagi orang lain. Yang ketiga, meminta penjelasan. Ketika kita sulit menerima yang dikatakan seseorang saat berbicara dengan kita, sebaiknya kita menanyakan secara baik-baik perspektifnya. Selanjutnya, meminta penjelasan darinya dan berusaha memahami mengenai pandangannya. Yang keempat, menghargai perbedaan. Memahami dan menghargai perbedaan diperlukan untuk memiliki jalan pikir yang toleran. Ketika seseorang menghargai perbedaan dan keberagaman, maka orang tersebut sudah pasti memiliki sikap toleran dan dapat memaklumi ketidakpastian. Adapun sikap intoleransi merupakan kebalikan dari sikap toleransi. Intoleransi dapat menyempitkan pandangan dan dapat menimbulkan berbagai konflik. Dengan membuka pikiran dan memandang berbagai sudut pandang serta perbedaan budaya dapat membuat seseorang menjadi lebih toleran. Yang kelima, mempelajari tentang masyarakat dan budaya yang lain. Mempelajari tentang masyarakat dan budaya lain dapat menjadikan seseorang menjadi lebih toleran. Saat seseorang merasa terasingkan atau tidak mengetahui mengenai cara orang lain, biasanya orang tersebut akan bersikap intoleran. Ada baiknya kita harus memahami orang lain agar tidak terjadi bersikap intoleran terhadap orang lain. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Hal tersebut menuntut masyarakat untuk bisa hidup berdampingan dengan perbedaan. Jika tidak ada toleransi, maka setiap orang akan memaksakan pendapat, kepercayaan, dan juga keyakinan kepada orang lain. Ini tentu saja akan sangat mudah menimbulkan pertikaian dan perselisihan. Maka, dengan menjaga dan menerapkan sikap-sikap toleransi, berarti kita telah berperan dalam menjaga keamanan dan perdamaian, sehingga setiap perbedaan bisa saling berdampingan. Lalu, berikut ini adalah contoh-contoh sikap toleransi. Yang pertama adalah menghargai dan menghormati hak serta kewajiban yang dimiliki oleh orang lain. Contoh sederhananya adalah menghargai hak mereka untuk memilih agama dan kepercayaan. Yang kedua, saling membantu dan menolong antara sesama manusia. Meskipun pandangan setiap orang berbeda-beda, toleransi mengajarkan supaya kita dapat tetap saling membantu.
Ketiga adalah menjaga keharmonisan dan perdamaian dengan cara tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan pertikaian dan perselisihan. Yang keempat adalah menghargai dan menghormati setiap kegiatan beragama yang dilaksanakan oleh masyarakat. Sebab perbedaan agama membuat ritual dan cara-cara beribadah juga berbeda. Maka diwajibkan untuk bisa membuat orang lain yang berbeda agama dapat beribadah sesuai agama masing-masing dengan aman, tenang, dan tanpa rasa takut. Selanjutnya, saya Rohmatul Iza akan melanjutkan presentasi tentang poin keempat, yaitu tentang intoleran. Intoleran atau biasa disebut intoleransi adalah lawan kata dari toleransi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dari intoleran adalah tidak tenggang rasa, tidak toleran. Sehingga, jika diambil dari pengertian toleransi, intoleran adalah sikap tidak menghargai dan tidak menghormati pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, atau setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang bertentangan dengan pendiriannya. Dalam beberapa tahun terakhir, sikap intoleran menguat di kalangan masyarakat Indonesia. Komjen Pol Gatot Edi Pramono pada diskusi memperingati Hari Toleransi Internasional pada tahun 2019 menjelaskan bahwa ada 3 hal yang menyebabkan menguatnya sikap intoleran di kalangan masyarakat Indonesia. 3 hal tersebut adalah yang pertama, yaitu globalisasi, yang kedua, demokrasi yang didominasi low class atau masyarakat kelas bawah, dan yang ketiga adalah perkembangan media sosial. Banyak hal yang dibutuhkan untuk melawan sikap intoleran pada kehidupan masyarakat. Hal yang pertama contohnya adalah membutuhkan hukum. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum-hukum tentang hak asasi manusia dan hukum-hukum lainnya. Hukum-hukum ini digunakan untuk melarang atau menghukum kejahatan dan diskriminasi terhadap minoritas, sehingga masyarakat tidak main hakim sendiri atau menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan yang dihadapi. Contoh yang kedua yaitu membutuhkan pendidikan. Pelaku intoleran umumnya lahir dari penolakan dan ketakutan atas ketidakpahaman dalam menyikapi perbedaan budaya, bangsa, dan agama. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendidikan pada masa kecil agar mereka memiliki pandangan yang terbuka terhadap perbedaan yang ada. Tetapi, pendidikan toleransi ini tidak hanya pada masa kecil saja, karena ini juga dibutuhkan oleh semua umur, karena pendidikan tidak hanya di bangku sekolah saja. Contoh yang ketiga yaitu membutuhkan kesadaran individu. Banyak pelaku intoleran yang dilakukan oleh individu, baik sadar maupun tidak sadar. Perilaku tersebut bisa berupa prasangka buruk, stereotip, hinaan, atau gurauan berbau sara. Untuk melawan hal tersebut, maka masing-masing individu harus mempertimbangkan atau berhati-hati terhadap perilakunya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.